Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu di Mapel Matematika. Kali ini Ibu akan menyampaikan salah satu materi matematika peminatan kelas 12 tentang limit fungsi trigonometri. Namun sebelum masuk ke materi, Ibu akan menyampaikan kompetensi dasar yang harus dimiliki setelah kalian belajar limit fungsi trigonometri. Kompetensi yang pertama, nanti kalian harus bisa menjelaskan dan menentukan nilai limit fungsi trigonometri, ya. Lalu berikutnya, kalian nanti harus bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi trigonometri. Oke. Namun, Ibu ingin bertanya, materi limit ini kan sudah pernah kalian pelajari waktu kelas 11. Masih ingat tidak apa sih manfaat limit dalam kehidupan sehari-hari? Ya, baiklah akan Ibu sedikit ulas kembali ya. Pernah tidak kamu mendengar prinsip ekonomi yang kurang lebih berbunyi seperti ini? Menggunakan modal pengorbanan menggunakan modal yang sekecil-kecilnya untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Ya. Nah, prinsip ini kan sering digunakan oleh berbagai perusahaan termasuk para pedagang kecil gitu ya. Kenapa melakukan hal seperti ini gitu, yaitu tiada lain untuk menekan biaya produksi menjadi sekecil mungkin agar mereka memperoleh keuntungan yang maksimum. Nah, penentuan biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum tersebut dalam matematika ini merupakan salah satu contoh masalah laju perubahan sesaat. Ya, betul. Laju perubahan sesaat nilai fungsi. Nah, biaya produksi minimum dan keuntungan maksimum ini akan dicapai pada saat laju perubahan biaya produksi ini sama dengan 0. Betul. Nah, masalah sehari-hari yang berkaitan dengan laju perubahan sesaat nilai fungsi ini sebenarnya dapat diselesaikan dengan menggunakan konsep limit gitu, ya. Nah, tadi hanya salah satu manfaat limit pada bidang ekonomi ya. Masih banyak manfaat limit pada bidang yang lainnya. Oke, kita masuk saja ke pengertian. Ya, ini juga masih mengulas materi kelas 11. Oke, suatu fungsi f(x) dia memiliki limit x mendekati a. Atau nulisnya seperti ini ya. Ini dibacanya x mendekati a. Kapan dia memiliki nilai limit? Jika nilai f(x) untuk x mendekati a dari kiri dan nilai f(x) untuk x mendekati a dari kanan ini mendekati sebuah nilai yang sama. Jadi si fungsinya kalau didekati dari kiri maupun dari kanan dia memiliki nilai yang sama. Misalnya sebutlah dia L. Maka ini ditulis seperti ini. Limit f(x), x mendekati a ini sama dengan L. Begitu. Ya. Oke. Ada beberapa sifat limit yang nanti akan kita gunakan untuk menyelesaikan limit fungsi trigonometri. Sifat-sifat limit ini pun ini sudah kalian pelajari waktu kelas 11. Oke, kita coba cek satu persatu ya. Ini sifat yang pertama, ini limit C. C-nya ini konstanta. X-nya mendekati A, maka ini nanti hasilnya C. Ya, jadi kalau misalnya ditanyakan nanti limit 2X mendekati 5, maka hasilnya betul 2. Ya. Lalu yang kedua ada limit X pangkat N, di mana X-nya mendekati A, maka ini tinggal substitusi saja. X-nya diganti dengan A. Jadi A pangkat N. Lalu yang ketiga ada limit C. C-nya ini konstanta. Kali fx, x-nya mendekati A,
Maka C-nya ini tinggal dikeluarkan, dikalikan dengan limit fungsinya. Lalu nomor 4, limit fx ditambah atau dikurang, ini ada operasi di sini, ditambah atau dikurangi gx, x-nya mendekati a, maka ini tinggal dipisahkan saja. Ya, ini pakai limit lagi, ini pakai limit lagi. Operasinya bergantung yang di sini, nanti disesuaikan, ya. Lalu nomor 5, ini pada limit berlaku sifat perkalian. Tinggal dipisahkan juga ini ya. Berlaku juga sifat pembagian, tapi ini ada syaratnya. Limit penyebut yang di sini, ini nilai limitnya tidak boleh sama dengan 0. Gitu. Lalu pada limit juga ini berlaku sifat perpangkatan. Ya, tinggal kamu cari nilai limit fungsi fx, nanti hasilnya kalian tinggal pangkatkan begitu. Masih ingat ya sifat-sifat limit fungsi aljabar yang waktu kelas 11? Oke. Sekarang bagaimana cara menyelesaikan limit fungsi trigonometri? Ini caranya hampir sama dengan pada fungsi aljabar. Selalu yang pertama dilakukan adalah kalian substitusi. Ya. Jika ada hasilnya maka ya sudahlah itu nilai limit fungsinya. Gitu. Kan waktu di limit fungsi aljabar juga begitu kan ya. Cara yang pertama lakukan substitusi. Kalau ternyata hasilnya bentuk tak tentu, masih ingat dengan bentuk tak tentu? Di antaranya bentuk tak tentu itu adalah 0 per 0. Kenapa sih 0 per 0 ini disebut bentuk tak tentu? 0 dibagi 0 berapa sih? Berapa 0 dibagi 0? 0 Bu katanya. Betul. 0 juga ini hasilnya. Karena 0 dikali 0 hasilnya 0. Tapi boleh nggak Ibu menyebutkan bahwa 0 dibagi 0 itu 1? Boleh. Karena 1 dikali 0 ini hasilnya sama dengan 0. Boleh Ibu menyebutkan 2? Boleh. Kenapa? Karena 2 dikali 0 sama dengan 0. Boleh Ibu menyebutkan min 2 misalnya? Boleh, karena min 2 dikali 0 hasilnya 0. Karena hasilnya ini tak tentu alias enggak puguh, ya, tepuguh kalau kata orang Sunda, maka ini 0 per 0 disebut bentuk tak tentu gitu ya. Nah, pada limit fungsi aljabar dulu waktu kelas 11, kalau menemukan bentuk yang tak tentu, maka lakukanlah cara yang lain, diantaranya faktorisasi dan merasionalkan bentuk akar. Gitu ya, masih ingat ya? Oke, pada limit fungsi trigonometri pun begitu. Jadi cara yang pertama yang dilakukan adalah kamu substitusi. Nah, ketika disubstitusi ada nilainya, ya sudah itulah nilai limit fungsinya. Gitu. Sementara kalau hasilnya adalah bentuk tak tentu, salah satunya bentuk 0 per 0 ini, maka lakukan cara yang lain. Di antaranya menggunakan rumus dan menggunakan penyederhanaan. Begitu. Bisa dipahami ya? Oke, mudah-mudahan paham ya. Oke, berikutnya kita masuk ke contoh saja. Kita selesaikan contoh-contoh berikut. Kita lihat apakah setelah disubstitusi ada hasilnya. Kalau ada hasilnya sudah berhenti di situ, gitu ya. Contoh nomor 1, limit sin 2x tambah cos x. X-nya menuju V atau X-nya mendekati V. Kita lihat atau kita substitusi. Ganti X-nya dengan V. Jadi sin 2V. Cos X, X-nya ganti dengan V. Jadi cos V. Jadi seperti ini. Sin 2V masih ingat? 0 kan ya hasilnya. Sin cos V masih ingat hasilnya? Min 1. 0 tambah min 1 hasilnya min 1. Ya. Nah kan karena ini ada hasilnya min 1 ya sudah, berarti inilah nilai limit fungsi yang ini untuk X mendekati V gitu. Bisa dipahami? Ya. Oke, lanjut ke nomor 2. Tentukan limit fungsi berikut. Cos X tambah sin X, X-nya menuju V. Kita coba substitusi ya. Kamu tinggal gantikan si X yang di sini dengan V. Jadi cos V tambah sin V. V. Sin V berapa? 0. V tambah 0?
V. Jadi cos V sama dengan min 1. Ini juga ada hasilnya. Sudah berhenti sampai di situ saja gitu ya. Aduh, ini berpindah-pindah, maaf. Oke, lanjut ke contoh yang ketiga. Kita lihat ini yang ini nih. Jadi sekali lagi, serumit apapun fungsinya yang terlihat, maka lakukan dulu substitusi. Kalau bentuknya 0/0, maka cari cara yang lain. Kalau ketika disubstitusi ada hasilnya, sudah berhenti di situ ya. Ini limit cos X bagi sin X tambah cos X, X-nya menuju 0. Maka X di sini digantikan dengan 0. Ya, jadi cos 0 bagi sin 0 tambah cos 0. Cos 0 berapa? 1. Sin 0, 0. Cos 0, 1. Jadi 1 bagi 1 hasilnya 1. Begitu. Bisa dipahami ya? Contoh lagi? Oke, satu lagi contoh ya. Ini limit 1 kurang sin kuadrat X atau sin X kuadrat ya, bagi cos X kurang sin X. X-nya mendekati V/4. Bagaimana cara substitusinya? Ya tinggal digantikan saja X yang di sini dengan V/4. Jadi 1 kurangi sin V/4 kuadrat bagi cos V/4 kurang sin V/4. Hasilnya 1 dikurangi sin V/4. Ini menggunakan sifat yang ketujuh tadi ya. Cari nilai sin V/4, setengah akar 2, tinggal kamu kuadratkan. Ya. Lalu cos V/4 hasilnya setengah akar 2, sin V/4 juga setengah akar 2. Ya. 1 dikurangi, ini hasilnya setengah ya. Setengah kuadrat kan 1/4. Akar 2 dikuadratkan, ini 2. Jadi 1/4 dikali 2 hasilnya setengah. Sementara setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 hasilnya 0. Jadi setengah dibagi 0 hasilnya tak hingga. Kenapa ya tak hingga? Kenapa tak hingga? Ini dalam konteks limit ya. 0-nya ini 0 palsu. 0 ini sebenarnya dia adalah bilangan yang sangat kecil sekali. Kenapa bilangan yang sangat kecil? Karena di sininya X-nya hanya mendekati V/4, bukan X sama dengan V/4. Ya. Jadi di sini ketika setengah akar 2 ini kan hanya didekati saja. Setengah akar 2 dikurangi setengah akar 2 ini kan hanya mendekati nilai ini. Ya. Jadi cos V/4 di sini hanya mendekati saja di sini dalam limit. Ya, maka ini sebenarnya bukan 0 yang sebenarnya. Ini adalah 0 palsu. Artinya ini sebenarnya 0 bilangan yang sangat kecil. Jadi setengah dibagi bilangan yang sangat kecil itu hasilnya tak hingga. Bilangan yang sangat kecil itu berapa? Bisa 0,000001 atau 0,001. Itu kan bilangan yang sangat kecil. Jadi setengah dibagi bilangan yang sangat kecil itu sama dengan tak hingga. Gitu. Oke, cukup 4 ya latihannya. Contohnya maaf. Kita lanjut latihan saja. Di sini ada 5 soal yang perlu dikerjakan. Silakan kalian kerjakan. Nanti hasilnya kalian share di grup GCR, grup Classroom. Ini mudah sekali, insya Allah bisa, pasti bisa ya, semangat ya. Oke, pelajaran kita hari ini cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.